Pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan pemanfaatan gadaian oleh penerima gadaian. Pada dasarnya, barang gadai itu tidak boleh diambil manfaatnya, baik itu oleh pemilik gadai maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia memiliki perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagai waktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat keberadaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatannya atau pemungutan hasilnya. Penggadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan barang itu. Tetapi sebagai pemilik, apabila barang gadaian itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya. Berdasarkan ketentuan gadai tersebut, bahwa jika barang gadai itu berupa kendaraan roda 2 atau 4 atau berupa tanah misalnya, tanpa izin pemilik barang, kedua belah pihak itu tidak berhak memiliki gadaian itu. Namun, ketentuan demikian itu bisa bertentangan dengan prinsip Islam dalam hak milik, yaitu bahwa hak milik pribadi itu tidak mutlak tetapi berfungsi sosial. Sebab harta benda itu pada hakikatnya milik Allah. Ada juga dalam Quran surah An-Nur ayat 33, bisa dilihat oleh teman-teman, yang merupakan amanat bagi orang yang memilikinya. Di sana sudah dijelaskan. Nah, karena itu usahanya agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan, jika penggadai minta diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka misalnya menjadi milik bersama. Nah, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. Nah, ini bisa digunakan, tetapi kalau tidak ada ketentuan dari keduanya, maka itu tidak boleh dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan hukum gadai, maka Islam tidak membenarkan adat istiadat dalam suatu masyarakat yang membolehkan penggadai menanami tanah gadai atau memungut seluruh hasilnya, sebab itu mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai. Menurut Mahmud Shaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif, yaitu dengan tanggungan barang berupa tanah yang seluruhnya hasilnya diambil oleh penggadai dengan hutang pakai bunga yang relatif ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita harus memilih utang dengan bunga karena resiko lebih ringan. Perlu dicatat bahwa kebanyakan ulama tidak membolehkan penggadai memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemilik mengizinkannya, sebab termasuk riba yang dilarang oleh Islam berdasarkan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu qaradin jaran manfa'atan fahuwa riba. Nah, semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba. Hadis riwayat Al-Haris dari Ali. Tetapi berbeda pendapat, menurut ulama Hanafi, penggadai boleh memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk penggadai, untuk mengambil manfaat barangnya. Dan itu bukan riba, karena pemanfaatkan barang gadai itu ditarik atau diperbolehkan melalui izin, bukan ditarik oleh pinjaman. Mahmud Shaltut dalam hal ini menyetujui pendapat ulama Hanafiyah tersebut, karena izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar tulus ikhlas berdasarkan mutualnya, yaitu saling mengerti dan saling menolong. Mengenai biaya penyimpanan atau pemeliharaan barang gadai, menurut kebanyakan ulama menjadi tanggung jawab pemilik barang sebagai imbangan, terdapat hanya mengambil manfaat dari hasil barang gadaian. Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Asy-Syafi'i
Al-Aqsam dan dalil putih dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far Bismillahirrahmanirrahim lahu omnuhu alaihi gurmu, yang artinya ia pemilik barang gadai berhak menikmati hasil dan wajib memikul bebannya, yaitu beban pemeliharaannya. Pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar utang pada waktunya, maka barang gadai lepas dari pemiliknya dan menjadi hak milik penggadai. Tetapi kemudian Islam melarang praktek gadai semacam itu berdasarkan hadis Nabi Bismillahirrahmanirrahim, la yublaku rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu umnuhu alaihi gurumu. Artinya tidak berhak penggadai memiliki barang yang digadaikan oleh temannya yang tidak mampu membayar utangnya. Ia, si pemilik barang gadai, berhak mengambil hasilnya dan ia wajib memikul bebannya. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dan ahli hadis lain. Menurut hukum Islam, jika sudah jatuh temponya membayar utang, maka pemilik gadai wajib melunasinya dan penggadai wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Nah, dan apabila pemiliknya tidak mau memberi izin kepada penggadai untuk menjualnya, maka hakim dapat memaksa pemilik yang membayar utangnya atau menjual barangnya. Kemudian, jika barang gadainya telah terjual dan akan kelebihan harga penjual daripada untungnya, tetapi jika hasil penjualan barang gadai telah dijual dan ada kelebihan harga penjualannya dari utangnya, maka kelebihan itu menjadi hak pemiliknya. Tetapi jika hasil penjualannya masih kurang untuk menutup utangnya, maka kekurangan itu harus ditutup oleh pemilik gadai itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian gadaian dan juga pemanfaatan gadai oleh penerima gadaian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya yang melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.